ciri khas masing-masing. Masing-masing, ada yang craft juga, ada yang makanan juga. Kita gabung seperti itu. Kalau bayarnya dapat di situ bisa membludak Bu ya. Amin. Berharap seperti itu. Karena ini makanan khas Sultan loh. Iya. Jadi jarang-jarang diangkat dari makanan yang benar-benar dari kerajaan ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lama, tapi kita update terbaru. Sate bandeng khas Kota Serang, yang kini sudah kita yang ketinggalan informasi, kualitas udah ekspor, udah menjelajah ke beberapa daerah luar negeri. Dan kita tampilkan pelaku UMKM kalau bahasa di pemerintahan di Provinsi Banten. Beliau udah menekuni usaha sate bandeng sejak tahun 2002. Ibu Midah Dahmalia. Selamat datang Bu di studio Banten Podcast. Di sela waktu kesibukan Ibu masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di kami, Ibu Haji. Kita mulai tentang sate bandeng yang konon ceritanya ini salah satu makanan khas Sultan. Betul. Begitu Bu ya? Iya. Coba Bu sedikit ceritain Bu, bagaimana sedikit sejarah tentang sate bandeng Bu, yang Ibu tahu. Sate bandeng ini adalah makanan favorit kerajaan pada masa itu. Karena Banten ini merupakan wilayah, sebagian wilayahnya adalah kelautan atau pesisir. Jadi banyak sekali pembudidaya bandeng. Daripada zaman masa kerajaan dulu dijadikan menu favorit untuk menjamu para tamu. Dengan cara masih manual, masih dipukul-pukul kayak gitu, kemudian diambil durinya, dibentuk ulang. Ya itulah dinamakan sate bandeng pada zaman Kesultanan. Nah itu adalah sekarang tugas kami bagaimana caranya melestarikan agar sate bandeng ini tetap ada dan dikonsumsi masyarakat seperti itu. Baik, siap. Oke, kita sedikit tampilkan apa itu cara pembuatan sate bandeng. Ini gambarannya yang punya Ibu. Di daerah mana Bu? Kita ada di Jalan Jenderal Sudirman, akses tol Serang Timur. Ini lagi produksi ya Bu? Iya. Kita rumah produksinya sudah terpisah dari rumah, satu lantai. Kemudian kita juga ada gerainya. Di situ penjualan langsung. Bu, ini udah alatnya udah canggih Bu ya Bu? Kita sudah semi modern. Semi modern? Iya. Ini tapi masih dipukul-pukul Bu? Tidak, sekarang udah tidak menggunakan. Udah pakai alat ya? Jadi udah pakai alat ya. Ini cara pembuatannya. Jadi jauh lebih cepat lagi. Jadi kita minimal produksi satu hari 100 kg saat ini. Dari mana Bu bandengnya? Kasemen? Bandengnya dari pembudidaya lokal, dari Karangantu, dari Kasemen, dari Lontar. Sehari Ibu memproduksi? Minimal 100 kg. 100 kg minimal. Dinamakannya sate bandeng. Sate bandeng. Bilfi. Bilfi. Di jalan masuk Sudirman, akses tol Serang akses tol Timur. itu pas mau masuk itu ya. Betul. Nah, ini gerai kami. Oke. Nah, ini dibawakan juga. Itu inovasinya. Jadi sebenarnya inovasi kita sekarang sudah lebih dari 10 inovasi produk selain sate bandeng. Oke. Tapi tetap produk unggulannya sate bandeng. Sate bandeng. Iya. Nah, kabar baiknya sate bandeng itu sudah sejak tahun berapa Bu Ibu mengekspor sate bandeng khas Kota Serang ini? Dari sebelum pandemi kita sudah mulai kirim ke sana ke Saudi. Berarti sekitar 2018. Betul, 2018 sudah mulai rutin kirim sate bandeng, tapi melalui komunitas. Melalui komunitas. PMI Purna. Belum melalui resmi dari pemerintah ya? Belum, itu sedang berproses sekarang. Semoga kita dapat bayar yang potensial dan itu harapan terbesar saya. Karena apa? Saya pengen sate bandeng ini dikenal selain di lokal, nasional, bahkan di luar negeri. Dan siapapun yang mengkonsumsi sate bandeng ini
akan teringat apa rumah sendiri. Kalau saya makan di rumah sate bandeng ini seperti apa walaupun mereka ada di luar negeri seperti itu. Iya. Itu waktu itu udah berapa banyak Bu? Udah lumayan banyak apa? Jadi masih rutin ke Saudi sekarang juga, minimal setiap bulan sekali. Itu nggak banyak sih, paling sampai 500 pack aja. Terus itu nggak masuknya ekspor ilegal apa enggak legal? sih, bukan ilegal. Jadi kita Person to person ya, betul, orang-orangnya. jadi kita sewa bagasi. Jadi orang langsung. Jadi kebetulan saya kan ada komunitas XTKI ini di Saudi. Jadi komunitas kita ini kayak pesen gitu. Saya setiap bulan siapa yang pulang, dia pesen siapa aja. Jadi di sana langsung dikonsumsi sih. Tapi rata-rata orang Indonesia yang ada di sana. Rata-rata. Bukan orang Arab Saudinya yang makan. Saudi juga ternyata majikan mereka yang konsumsi kadang dikasih juga nih cicip. Mereka juga suka ternyata. Makanya harapan terbesar saya saat ini minimal sate bandeng ini bisa ekspor ke Saudi. Dan karena di sana besar sekali pasarnya. Dan orang sana juga mulai suka Bu, ya? Betul. Orang Arabnya. Iya. Kebetulan kadang nih teman-teman kita yang PMI Purna kasih cicip ke majikannya, ternyata mereka suka. Oh, kalau mau beli saya di mana kayak gitu. Jadi itu adalah suatu peluang kita. Selain bisa mendunia, udah gitu kita bisa menambah penghasilan sesama komunitas pengusaha sate bandeng di lokal, Mas. Bentuknya gini Bu ya? Betul, bisa dibuka. Yang dieksporin jadi kita ya? di vakum. Ya, maaf ya. Jadi seperti ini dalamnya sudah divakum. Nah, jadi ini udah es Bu ya? Kita bekukan. Udah beku. Sementara. Jadi nanti harapan kita setelah nanti kurasi masuk, ekspor ini masuk, nanti kita ada dua cara. Pertama, kita sterilisasi kemasan. Jadi untuk menambah masa simpan. Saat ini kan kalau di suhu ruang dia cuma bertahan 1 atau 2 hari. Ada dua cara selain sterilisasi kemasan, itu tidak bisa lama. Ada juga iradiasi pangan di Batan. Ini udah, kalau udah seperti ini kuat berapa lama Bu? Kalau ini kita belum Ke iradiasi expire. pangan, belum pakai sterilisasi kemasan juga, baru 1 atau 2 hari aja. Nggak bisa lama. Expire-nya. Iya kalau di suhu ruang, tapi kalau di freezer itu bisa lebih lama, bahkan berbulan-bulan. Kalau disimpannya. Iya. Oke. Suhu dingin. Jadi karena ini udah ke Arab Saudi tahun 2018 Ya. dan sekarang 500 pitch, 500 ini ya, Iya. per bulan. Per bulan. Dan itu udah rutin dari. Ya, itu masih belum pakai prosedur ekspor. Belum. Masih melalui komunitas teman-teman atau just tip lah ya bahasa sekarang itu. Jasa titip. Nah, kemudian sekarang dari 2021 pemerintah masuk. Alhamdulillah itu pemerintah mah sebenarnya dari sebelum tahun itu 2010 kita sudah dapat mendampingan dari pemerintah. Dari kementerian apa dari yang dari provinsi? Awalnya kita dari kota, kebetulan saya kan kota Serang, kemudian direkomendasikan ke provinsi, kemudian direkomendasikan lagi ke kementerian, dan alhamdulillah kita sudah masuk binaan kementerian, termasuk salah satu mendapat fasilitasi belajar di ekspor coaching program, programnya Kemendag, Kementerian Perdagangan dari PPEI seperti itu. Dan alhamdulillah ini udah setahun berjalan, jadi kita udah bisa nih ngitung HPP berapa kalau kita ekspor atau kualitasnya dan lain-lain, kita udah tahu seperti itu. Udah siap. Insya Allah kita siap. Rencana ada persiapannya berapa katanya Bu? Persiapannya pertama kali itu pemerintah siapkan kita dari perizinan. Perizinan, kemudian rumah produksi yang layak seperti yang sudah GMP, HACCP dan lain-lain. Pokoknya prosedurnya sudah SOP seperti itu. Kemudian pemerintah mendorong juga mungkin nanti kalau kita dapat potensial buyer untuk ekspor, dari permodalan pun mereka dorong, support. Kalau dari Balai BPOM Halal itu udah selesai Bu ya? Sudah selesai. Sejak pertama. Ya. Tinggal tindak lanjut selanjutnya, tinggal cari buyer. Seperti itu. Jadi Bu, kalau kapasitas produksi jadi misalkan. gini, kebetulan kita kan ada komunitas nih ya untuk sate bandeng. Jadi mungkin kalau nanti ekspor, rencana saya justru harapannya kita bareng dengan satu satu rasa dan spek yang sama.
Nanti kita adakan semacam coaching atau pelatihan. Kalau seandainya permintaan ini memang banyak. Berapa sih Bu komunitasnya Bu, anggota? Kita di satu kota Serang saja. Kita juga ada di kabupaten karena kita lintas provinsi, Mas. Kita ada di Kabupaten Tangerang, ada Cilegon dan lain-lain. Untuk kota Serang sendiri kita bisa lebih dari 100 orang. 100 orang yang produksi. Iya, pengolah. Pengolah. Betul. Dan itu bisa menciptakan sama rasa ya? Insya Allah bisa. Kalau kita misalkan memang betul ketemu nih buyer yang sesuai, jadi kita bisa bekerja sama seperti itu. Dengan standarisasi yang sama. Karena Ibu aja secara sendiri udah bisa dalam sehari itu bisa berapa ratus kilo? Iya, bisa 100 kilo lebih bisa sesuai kebutuhan. Jadi kebetulan saya sendiri berbentuk kelompok. Kelompok saya itu Pok Lasar Bilpi, kelompok pengolah dan pemasar. Itu khusus kelompok PMI Purna Perempuan. Jadi khusus memberdayakan perempuan-perempuan PMI Purna yang pulang dari luar negeri seperti itu. Iya. Nah, satu yang kemudian menyasar selain Arab Saudi, ada perkembangan terbarunya itu di daerah-daerah luar yang lainnya di mana? Malaysia pastinya, karena saya sudah belajar beberapa kali di sana di KLCC dan rencana misalkan untuk 3 hari, 1 hari sudah sold out untuk sate bandeng. Ini sama jaringan Purna tadi yang Malaysia terus mana aja Bu? PMI Purna Malaysia, Korea sudah. Malaysia, Korea. Terus sudah rutin melalui Justip ya. Terus mana lagi? Yang untuk sementara saya baru itu aja dulu. Cuman untuk kirim sampel sudah beberapa negara kita kirim kayak ke Belanda, ke Australia, Kanada yang terbaru nih. Kita juga udah kirim sampel ke Dubai, seperti itu. Tinggal tunggu nanti gimana respon mereka, apakah di sana pasarnya ada atau tidak gitu. Jadi kita tunggu, kalau misalkan deal memang ada pasarnya dan mereka cocok, kita tinggal tunggu PO seperti itu. Nah, lagi-lagi ini artinya belum supporting dari pemerintah ya? Ya. Artinya karena, kan itu baru PMI. Tapi pemerintah support banget ya di sini pelatihan. Pelatihan salah satunya itu packaging. Kita kan nggak tahu kan ilmunya seperti apa kita mengemas yang baik. Peletakan bahasa dan lain-lain, itu salah satunya pelatihan kita dapat. Kemudian pembinaan di wirausaha seperti pembukuan, terus inovasi produk. Kadang kita juga suka diikut sertakan untuk studi banding seperti itu. Nah, diikutkan ke kelas-kelas coaching seperti sekarang nih yang dari Kemendag, itu kita difasilitasi full dari pemerintah, tidak sama sekali kita keluar uang. Seperti itu. Nanti manfaatnya apa itu Bu? Manfaatnya untuk kita, pertama pastinya kita akan tahu ilmu ekspor impor seperti apa agar tidak dibodohi. Kan sekarang kalau ekspor, kalau kita tidak tahu ilmunya, itu banyak sekali eksportir yang menipu seperti itu. Misalkan kita tidak tahu sistem pembayaran, itu salah satunya. Kemudian dipermudah juga di bea cukai. Jadi dibantu misalkan untuk contoh, misalkan negara luar butuh daerah asal, barang asal, itu kita dibantu langsung dari Disperindag. Mereka support banget, termasuk kalau kita misalkan nanti dapat PO, mereka akan bantu kita support permodalan dengan menggandengkan kita ke perbankan. Tapi khusus untuk ekspor, bukan yang pinjaman permodalan dan lain-lain untuk usaha produksi, bukan. Jadi khusus ekspornya sendiri, ada pembiayaannya itu dipermudah seperti itu. Bu, kalau ngomongin tahun 2002 sejak Ibu menekuni ini kan banyak sekali loh Bu di Serang ini. Betul.
ada sate bandeng yang ini. Iya. Bagaimana itu Bu menyikapi biar ada kesamaan rasa, kemudian kan ada yang berbeda-beda. Ya. Kendala-kendala mungkin. Kalau untuk menyikapi sih seperti ini Mas, saya percaya rezeki itu sudah Allah yang atur. Nah, mengenai rasa kita pun tidak meniru yang satu atau meniru yang ini. Kita inovasi sendiri dan alhamdulillah pelanggan kita itu masing-masing ada. Jadi untuk sate bandeng ini penggemarnya ada sendiri, ini sendiri. Kebetulan untuk sate bandeng saya tidak mengusung rasa yang memang khusus Kota Serang tuh kan khasnya manis. Kalau saya lebih ke dikurangi manisnya. Jadi pasar saya lebih banyak keluar, bukan di dalam sini, bukan ya. Pertama, target pasar saya pendatang. Kemudian kedua, saya juga reseller. Reseller saya alhamdulillah sudah ada di Jabodetabek, Bandung. Itu sudah ada bahkan lebih dari 40 reseller. Nah, mereka rutin sudah. Kemudian sekarang yang terbaru target saya yaitu toko-toko online. Jadi boleh dicek di Shopee, di Blibli, Tokopedia dan lain-lain. Namanya ini Bu ya, biar jangan ketukar. Bilfi. Iya, betul. Bilfi Food ya. Iya. Karena update teknologi ini juga mengharuskan kita pelaku-pelaku UMKM ini untuk sadar itu. Nggak bisa. Nah, sekarang bandingannya Bu antara offline dengan yang online, yang order itu banyakan yang mana? Jadi jungkir balik, dulu offline hampir 100% usaha saya di situ. Yaitu toko-toko oleh-oleh, kemudian pelanggan yang datang langsung ke gerai, kemudian reseller, tapi sekarang lebih banyak yang online. Sejak kapan Bu dirasa? Pandemi 2021. Nah, 2020 awal tuh kan pandemi itu kan parah banget kita ya. Alhamdulillah kita bangkit dari keterpurukan di tahun itu karena semua stuck, usaha saya mati. Tapi saya gimana caranya bertahan agar karyawan saya tetap saya biayai. Awal-awalnya saya keluar dari kantong sendiri ya. Dan alhamdulillah pada tahun itu saya masuk dalam kurasi binaan Bank Indonesia. Nah, dari situlah saya mulai kita nih para UKM dilatih, digembleng, di digitalisasi atau toko-toko online, e-commerce seperti itu. 1 tahun kami belajar, hasilnya di tahun 2001, bahkan di akhir 2020 alhamdulillah Bilfi mendapat penghargaan dari Bank Indonesia mendapatkan penjualan online terbaik di tahun 2020. Berarti Bu udah punya berapa karyawan Bu? Untuk karyawan kita tetap cuma 6 orang, tapi kita banyaknya karyawan lepas karena saya memberdayakan tukang ojek, tukang beca, warga sekitar untuk membantu produksi saya, usaha saya. Jadi mereka bisa kerja paruh waktu di saya. Misalkan pagi hari mereka kerja di pasar nih, mereka tarik beca, tapi setelah pulang dari situ dia bagian apa dia membersihkan tulang? Semua, produksi semua dari awal sampai akhir, proses akhir. Tapi kita tetap sesuai prosedur, jadi sesuai keahlian masing-masing. Jadi yang QC, bagian packaging itu beda-beda orang. Seperti itu. Yang penting kan harus menjaga nilai-nilainya, kualitasnya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah Bu, ini juga ketika udah era online Ibu udah juga masuk, BI juga udah sampai sekarang juga BI masih support terus support ya. Banget. Iya. Nah pada saat ininya kendala-kendala ketika pasti kan namanya ada naik turun itu Bu. Yang paling anjlok itu di Covid Bu ya. Betul. Itu bahkan berbanding terbalik 190 derajat habis. Sama sekali karena waktu pertama kali itu di bulan puasa ya, kayaknya yang paling parah itu saya nggak ada produksi sama sekali dalam 1 bulan. Bulan puasa padahal ya. Iya. Biasanya bulan puasa banyak order. Nah sekarang jadi yang order 500 pack itu masih berjalan. Masih berjalan. Bahkan sekarang selain sate bandeng mereka sudah mulai minta inovasi produk saya yang lain. Bakso ikan, abon ikan, bakso ikan. Terus kita juga punya pangsit abon, punya kropcok. Kebetulan yang saya bawa ini sampelnya. Ini semua bahan dasarnya bandeng ya. Iya. Karena kita komitmen di olahan bandeng aja. Gitu. Tadi Ibu juga menyampaikan ada
pameran atau apa? Ya. Kebetulan alhamdulillah kita kan mengikuti coaching program ekspor ya yang diadakan oleh Kemendag. Dari 30 peserta alhamdulillah kita terpilih nanti mengikuti rangkaian TAI atau Trade Expo Indonesia di BSD AIS tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari di sana. Gitu. Semua jenis Bu yang dibawa. Semua jenis olahan. Di situ kita mulai ini gimana caranya menawarkan kepada buyer-buyer. Kayaknya itu berapa puluh negara yang akan hadir di situ, semua buyer. Kementerian Perdagangan itu yang mengadakan eventnya. Ya. Jadi 34 provinsi di seluruh Indonesia. Betul. Itu diambil 2. Ya. Mereka berarti makanan ciri khas masing-masing. Ada yang craft juga, ada yang makanan juga. Kita gabung seperti itu. Kalau bayarnya dapat di situ bisa membludak Bu ya. Amin. Berharap seperti itu. Karena ini makanan khas Sultan loh. Iya. Jadi jarang-jarang diangkat dari makanan yang benar-benar dari kerajaan ya Mas ya. Ada juga itu tuh apa namanya? Selain sate bandeng itu apa? Yang ada rabek terus itu katanya Bu tuh yang dari nasi putih. Ini nasi bakar sumsum bukan yang pakai bumbu itu. Saya lupa kalau hadirnya selalu bulan puasa. Bulan Ramadan. Ketan bintul ya. Iya, itu merupakan juga makanan khas daerah. Iya, tapi ya itu musiman, nanti puasa ada lagi. Nah, kemudian gini Bu, ini kan ada sebuah keterikatan dengan pemerintah. Ya. Artinya sejauh ini perlu peran pemerintah dalam pengembangan UKM yang ada di kita. Iya betul. Nah, sejauh ini menurut Ibu apa sih yang masih perlu diperbaiki sistemnya oleh pemerintah Bu? Yang mesti diperbaiki mungkin ya. Jadi salah satunya itu pendampingan yang berkelanjutan atau continue. Biasanya kita kalau dikasih pelatihan contoh ya tentang pembukuan saat ini dia nggak pantau kemudian. Jadi memang kita paham kadang UKM tuh jeleknya gini, pada saat pelatihan kita paham, kita terapkan, kadang besok lupa, asik dengan produksinya, udah laku gitu ya, walaupun mungkin tidak tercatat. Nah kadang lupa bahwa dia sudah punya ilmu atau skill tentang pembukuan yang kemarin didapatkan. Jadi lebih berkelanjutan gitu. Jadi setelah pelatihan itu mungkin dalam berapa bulan dipantau lagi apakah masih digunakan atau tidak, seperti itu. Kalau dari segi permodalan Ibu nggak ada masalah ya? Kalau permodalan alhamdulillah perbankan semua support. Yang penting by checking kita bagus. Kita kebetulan saya juga sedang mengakses dana KUR. Alhamdulillah berjalan. Artinya itu mah pribadi ya, bukan dari pemerintah menggelontorkan. Tidak ya? Kalau untuk mungkin stimulus hibah seperti itu ya nggak ada. Jadi kita cuma pribadi, dan mungkin kalau kita sampai ekspor pun supportnya ya seperti itu, pinjaman gitu. Oke, kira-kira mudah-mudahan ini karena udah kualitas ekspor menjadi kebanggaan. Amin. Menjadi agenda ke depan itu ada Banten kuliner Banten Kuliner Community. Banten Kuliner Community. Itu apa tuh Bu? Jadi kami berharap bahwa komunitas ini menaungi atau bersama saling menguatkan. Jadi semua pelaku usaha makanan dan minuman sebanten ini ada wadahnya. Jadi misalnya itu sekarang belum ada Bu? Masih masing-masing. Jadi komunitasnya per kota kabupaten itu mungkin ada, mungkin provinsi pun ada, tapi kurang rangkul seperti itu. Jadi nanti kita akan bersinergi atau bermitra dengan dinas dan Bank Indonesia, terutama di Sperinda, Gekop, Dinas Perdagangan dan Koperasi itu udah pasti. Kita dari dulu memang menjadi binaan mereka.
di bawah naungan mereka, apapun itu, informasi Bajar, pelatihan dan lain-lain, itu tetap kita akan menjadi pembina kita, kemudian bermitra dengan BI. Jadi setiap ada event atau kegiatan mereka berharap kita diikutsertakan atau dilibatkan, minimal kita ini jauh lebih maju atau naik kelas gitu. Oke. Terakhir Bu, ya. Bagi sahabat Banten Podcast yang ingin pesan sate bandeng dan kerupuk bakso ikan atau abon ikan yang punya Bilvi Food ini, Bilvi namanya, itu untuk di Gojek atau di aplikasi-aplikasi ini di mana udah ada Bu ya? Udah ada. Pokoknya Bu, di toko-toko online buka aja Bilvi Food, itu udah pasti akan tampil. Kemudian di IG kita ada bilvifood.id. Kita juga ada website. Kalau websitenya? Sama, Bilvifood buka aja seperti itu. Di websitenya. Iya. Oke, dan kalau offline datang di pintu exit Serang Timur. Betul. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Udah hadir di sini. Iya. Di studio kami, Bu Midah. Dan semoga tidak kapok ketika nanti lain waktu setelah misalkan berhasil ekspor, ada penambahan-penambahan lain. Amin. Ibu kabarin saya, kita sampaikan ke warga Banten bahwa sate Bandung udah mendunia kan gitu kabar baiknya. Amin, siap. Demikian Bu, atas waktunya saya ucapkan kembali lagi terima kasih sahabat Banten Podcast. Semoga ini memberikan inspirasi dan semangat untuk meningkatkan produk-produk UKM lokal menuju dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Telah